Selamat malam, Miss Keisha dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 18 akan membahas tentang Kitab Yosua. Kelompok 18 ada Anya, Evelyn, Hengki, saya sendiri Mega, Evi, Yehuda, dan Yulia. Kami akan mulai duluan dengan doa pembuka. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Kau kumpulkan kami hari ini. Kami bisa membahas kitab Yosua bersama-sama Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami Tuhan, biar setiap pembahasan sesuai dengan firman-Mu, dan kami mendapatkan hikmat, kami mendapatkan pewahyuan, dan kami mendapatkan hal-hal yang bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Hari ini kita membahas kitab Yosua. Latar belakang kitab Yosua. Kitab Yosua ini biasanya kita kenal dengan cerita yang paling menarik adalah tembok Yeriko. Padahal ada cerita-cerita dan pemaknaan lain di balik kitab Yosua ini. Dari jurnal pengantar kitab Yosua oleh Third Millennium Ministry menjelaskan bagaimana latar belakang kitab Yosua. Penulis kitab Yosua ini sendiri ditulis kebanyakan oleh Yosua sendiri. Namun ketika Yosua meninggal, kitab ini ditulis oleh Imam Besar Eliezer. Ketika Imam Besar Eliezer ini meninggal, kisah kematiannya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Pinehas. Bagian-bagian ini ditulis di dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 17 dan Yosua 24 ayatnya 29 sampai 33. Kitab Yosua ini merupakan lanjutan cerita dari Musa. Kitab sebelumnya adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal terakhir menceritakan tentang Musa meninggal lalu digantikan oleh Yosua. Yosua akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pada kitab Yosua ini akan dibagi menjadi beberapa fase. Namun kita akan membahas tentang konteks pertama kitab Yosua. Konteks pertama adalah setelah 400 tahun perbudakan di Mesir, Tuhan membebaskan Israel melalui Musa. Sudah dijelaskan di Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Namun yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian bukan Musa melainkan Yosua. Mengapa demikian? Karena ketidaktaatan dari Musa. Musa sendiri tidak diizinkan masuk karena ketidaktaatannya di Meriba. Ia hanya melihat negeri itu sebelum wafat. Ini yang terpapar di Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. Lalu Tuhan sendiri memilih Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, dan menetapkannya sebagai pengganti Musa untuk memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Lalu kita akan membedah kitab Yosua ini sesuai dengan metode koma. Konteks yang lebih detail akan dijelaskan oleh Evelyn. Silahkan Evelyn. Iya, jadi selanjutnya di dalam konteks ini kita akan bahas, ada 4 fase gitu ya, dalam memasuki tanah perjanjian. Yang pertama kita akan bahas dari Yosua 1 sampai 5. Jadi, tahapan Yosua 1 sampai 5 ini, proses ketika memasuki tanah perjanjian. Jadi seperti tadi telah diceritakan ya, setelah kematian Musa, Tuhan Yesus itu menunjuk Yosua sebagai pemimpin yang baru di Israel. Nah, poin pentingnya adalah Tuhan sebenarnya berjanji, kepada Israel soal tanah perjanjian ini. Tapi di sini melalui Yosua diperintahkan bangsa ini supaya bersiap-siap menyeberangi Sungai Yordan. Nah, habis gitu kita bicara soal Yosua 2, kita bicara soal Rahab dan para pengintai. Jadi Yosua itu akan mengutus 2 pengintai ke Yeriko. Selanjutnya akan ada perjalanan di mana bangsa Israel sendiri menyeberangi Sungai Yordan. Berikutnya akan kita bahas juga mengenai ke-12 batu peringatan. Ke-12 batu peringatan ini mewakili suku-suku 12 suku dari Israel, di mana masing-masing suku itu akan dipilih 1 orang yang mewakili. Nah, di sini sebenarnya ada batu-batu gitu ya yang didirikan di Gilgal sebagai tanda peringatan untuk kuasa Tuhan. Di sini sebenarnya tujuannya batu-batu itu adalah agar iman-iman ini diwariskan. Berikutnya, kalau kita bicara mengenai tema besar Yosua 1 sampai 5 ini, kita sebenarnya membicarakan soal peralihan kepemimpinan gitu, bahwa ada peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Berikutnya sebenarnya kita akan membahas mengenai ketaatan ya, ketika bangsa Israel ini diperintahkan untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, ini ada ketaatan sebagai fondasinya. Tapi Tuhan itu berjanji untuk selalu menyertai mereka. Berikutnya ada Yosua 6 sampai 12 tentang menaklukkan tanah perjanjian. Menaklukkan tanah perjanjian ini diawali gitu ya dengan jatuhnya Yeriko. Makanya tadi sempat dibahas oleh Mega bahwa yang biasanya paling sering-sering disebut di konteks di Alkitab Yosua ini, di kitab Yosua ini adalah jatuhnya Yeriko. Nah, ketika kita bicarakan Yeriko ya, sebenarnya Tuhan itu memberi
perintah yang nggak biasa gitu ya, mengingat tembok Yeriko itu kan sebenarnya tinggi banget ya gitu. Jadi mereka itu disuruh mengelilingi kota gitu, 1 kali sehari selama 6 hari gitu. Nah akhirnya pada, hari ke-7 gitu mereka mengelilingi selama 7 kali. Baru akhirnya setelah, imam itu meniup sangkakala, baru akhirnya temboknya runtuh gitu. Nah, kita akan bahas juga soal, dosa dan hukuman Akan. Jadi, di sini tuh Akan itu berdosa ya karena dia itu mengambil barang-barang yang sudah sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan. Jadi, ada dosa-dosa yang tersembunyi. Berikutnya adalah, Ai dibinasakan dan, akan ada mezbah di Gunung Ebal, yaitu di sini akan terjadi pembacaan hukum Taurat. Berikutnya adalah, akal orang Gibeon gitu. Jadi sebenarnya orang Gibeon ini berpura-pura berasal dari negeri yang jauh gitu, dari Israel yang membuat perjanjian dengan mereka. Berikutnya, pertempuran, dekat Gibeon. Nah, di sini Yosua itu merebut bagian selatan dari Kanaan. Berikutnya, bagian utara Kanaan juga akhirnya direbut. Ini yang menyebabkan akhirnya ada kemenangan-kemenangan orang Israel. Di sini juga akan dibahas lebih detail mengenai, daftar raja-raja yang kalah. Bab selanjutnya, kita akan bicara soal Yosua 13 sampai 21 gitu ya. Ini adalah kita bisa bilang fase yang ketiga. Fase yang ketiga sebenarnya adalah, mengenai wilayah yang belum ditaklukkan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pembagian tanah-tanah perjanjian. Ada daerah-daerah yang belum direbut, ada mengenai pembagian tanah, di seberang Sungai Yordan dan tanah Kanaan, juga soal Kaleb mendapatkan Hebron dan akhirnya merebut. Ada batas-batas daerah dan kota-kota Yehuda, pembagian sisa tanah Kanaan di Silo, milik pusaka Efraim dan Manasye, suku Benyamin, suku Simeon, suku Sebulon, suku Isakar, suku Asyer, suku Naftali, dan suku Dan. Di sini dibahas juga mengenai milik pusaka Yosua, di mana ada kota-kota perlindungan, ada kota-kota orang Lewi juga, dan yang terakhir adalah keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Fase yang terakhir gitu ya, kita bisa bilang fase keempat, ini adalah fase menempati tanah perjanjian. Jadi, di sini suku-suku yang di seberang Yordan itu pulang. Suku-suku di seberang Yordan, setelah pulang dia mendirikan mezbah. Akhirnya di sini ada pidato perpisahan, yang disampaikan oleh Yosua kepada para pemimpin bangsa-bangsa ini. Dan, ada pembaharuan juga perjanjian di Sikem, dan pada akhirnya Yosua dan Eleazar mati, akhirnya dikuburkan dan tulang-tulang Yusuf juga dikuburkan. Jadi kalau kita bilang ya, tema besar Yosua 22 sampai 24 ini, adalah kesetiaan dan identitas iman gitu. Juga mengenai kepemimpinan spiritual Yosua dalam, akhir hidupnya. Berikutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai observasi, akan dilanjutkan oleh teman saya Anya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini saya akan membahas observasi yang menggambarkan bagaimana Allah memimpin, meneguhkan, dan menata bangsa Israel dalam proses memasuki tanah perjanjian. Pada poin yang pertama, Tuhan memberi perintah jelas, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang diulang beberapa kali. Nah, dalam poin ini, Allah meneguhkan Yosua dengan perintah untuk kuat dan taat sebagai syarat dan keberhasilan memimpin bangsa Israel. Pada poin yang kedua, perintah pengudusan sebelum menyeberangi sungai Yordan yang ada pada Yosua 3 ayat 5 memberi poin sebagai Allah menunjukkan kuasanya saat menyeberangkan Israel melalui sungai Yordan sebagai bukti penyertaan Tuhan. Untuk pada poin ketiga, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk memilih seseorang dari setiap 12 suku Israel dan meminta mereka untuk mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, tempat kaki-kaki berjejak pada kaki imam tersebut, yang ada pada Yosua 4 ayat 1-3. Untuk poin tersebut mengandung makna penetapan 12 batu di Gilgal menjadi tanda pengingat bahwa generasi Israel tentang karya Tuhan dalam membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Boleh dibantu next slide. Observasi yang selanjutnya, penyunatan anak-anak yang lahir di padang gurun sebagai tanda perjanjian kembali, fisik atau ritual. Jadi pada poin ini Allah memulihkan identitas bangsa Israel melalui sunat dan perayaan Paskah sebagai tanda perjanjian dari Tuhan. Untuk poin yang selanjutnya, Allah tidak memberikan strategi berperang dengan mengangkat senjata untuk memasuki kota Yeriko. Nah, pada poin ini, Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan militer Israel, tetapi oleh ketaatan penuh pada perintah Tuhan atau perintahnya. Pada poin yang ketiga, yang selanjutnya, Yosua dan Imam Eleazar melakukan pembagian tanah dengan cara undi di hadapan Tuhan di Silo. Nah, pada poin ini menunjukkan bahwa pembagian tanah ini dilakukan secara adil di hadapan Tuhan dan menegaskan bahwa warisan Israel berasal dari Allah dan bukan berasal dari usaha manusia itu sendiri.
Observasi selanjutnya bisa dibantu oleh teman saya, Kak Evi. Terima kasih Anya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan observasi berikutnya, yaitu kota perlindungan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang untuk orang-orang yang tidak sengaja membunuh sesama agar tidak dibalas sebelum diadili oleh Tuhan. Ini terdapat dalam Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Ini menggambarkan keadilan sosial dan belas kasihan Allah, di mana suku Lewi memang tidak mendapat tanah pusaka, melainkan kota-kota khusus di antara suku-suku lain. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa bagian pusaka mereka adalah berasal dari Allah sendiri, yang terdapat dalam Bilangan 18 ayat yang ke-20. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan menjadi warisan utama mereka yang ada di dalam Yosua 21 ayat 3. Poin yang selanjutnya yaitu seluruh proses pembagian tanah berakhir pada pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Allah kepada kaum Israel tidak terpenuhi. Semuanya pasti terpenuhi dan terjadi. Hal ini terdapat kita lihat dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Observasi selanjutnya kita akan membahas tentang penyampaian pidato perpisahan Yosua kepada orang Israel yang berisikan nasihat terdapat dalam beberapa nasihat terdapat di dalam pasal yang ke-23 yang terdiri dari satu, mengingatkan mereka akan perbuatan Tuhan yang besar sampai akhirnya mereka dapat menduduki tanah perjanjian, di mana bahwa di sini Tuhan ingin Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel supaya tetap mengingat akan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, melakukan dan memelihara segala pesan yang telah tertulis di dalam kitab Musa dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara mereka, mengakui mereka bersumpah beribadah, sujud menyembah kepada Allah mereka. Di sini menjelaskan bahwa Allah ingin bangsa Israel tetap setia dan beribadah kepada Allah satu-satunya Allah yang benar. Yang keempat, selalu berpaut dan bertekun untuk mengasihi Tuhan Allah Israel. Yang kelima, memperingatkan orang Israel bahwa apabila mereka berbalik dan berpaut kepada bangsa itu seperti kawin dan mengawinkan, maka mereka akan mendapatkan hukuman karena mendapatkan hukuman. Yang keenam, memperingatkan orang Israel akan murka Tuhan dan kebinasaan yang akan menimpa mereka di tanah perjanjian apabila mereka melangkahi apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan serta sujud beribadah kepada Allah lain. Di sini ingin disampaikan bahwa bangsa Israel harus berkomitmen teguh kepada penyembahannya kepada Allah kepada Allah Israel, Allah yang benar. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam makna yang akan dibawakan oleh Pak Hengki. Ya, terima kasih Kak Evi. Selanjutnya untuk makna, yang pertama adalah janji Allah yang setia kepada bangsa Israel saat kepemimpinan Musa dan ditepati saat kepemimpinan Yosua. Tuhan juga menuntut ketaatan manusia sebagai respon daripada iman. Pada kepemimpinan Yosua, ini bukan hanya tanggung jawab seorang pribadi saja, tetapi juga kepemimpinan umat yang memerlukan peran aktif dari ketaatan seluruh bangsa Israel. Kemudian poin berikutnya mengenai menyeberangi sungai Yordan, di mana ini memadukan simbol kehadiran Allah melalui tabut Allah dan respon positif umat dengan menguduskan diri, mengikuti perintah dan melangkah lebih dulu. Mukjizat bukan hanya menyatakan kuasa Allah, tetapi juga pembelajaran bahwa iman kolektif, bukan usaha individu semata, menjadi bagian yang sangat berpengaruh, serta bagaimana iman itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Kemudian yang ketiga, tanda dan peringatan 12 batu di Gilgal mengingatkan bahwa kemenangan bukan hasil manusia, melainkan karya Allah. Ingatan pengalaman penyertaan Allah tidak hilang dan dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berikutnya, ritual dan perayaan Paskah menjadi pemulihan identitas bagi Israel. Kemenangan tidak akan terjadi jika tanpa adanya pemulihan identitas yang menyatakan ikatan antara bangsa Israel dengan Allah itu sendiri. Berikutnya, kemenangan Yeriko adalah bukti bahwa peperangan rohani dimenangkan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan ketaatan kepada perintah Allah. Ini adalah pelajaran iman kolektif. Mukjizat datang saat umat bertindak bersama dalam kesatuan. Kekuatan iman, runtuhnya tembok Yeriko menunjukkan bahwa bersama dengan Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Ketika bangsa Israel percaya janji Allah, mengikuti perintah Tuhan, dan iman yang sepakat dalam satu bangsa, mereka dapat menaklukkan kota Yeriko.
Serta melalui Rahab, Tuhan menunjukkan kasih setianya yang tidak terbatas. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi firman-Nya tanpa melihat latar belakang dan status mereka. Slide berikutnya mengenai makna akan dilanjutkan oleh Kak Yulia. Silakan Kak Yulia. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk poin dari makna. Poin selanjutnya yaitu janji Tuhan memerlukan partisipasi dari kita juga, seperti yang terdapat pada Yosua 18 ayat yang ketiga. Tuhan telah menjanjikan tanah perjanjian, tetapi umat harus mengerjakan bagian mereka untuk memiliki tanah tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan yang di dalamnya terdapat perjuangan yang disertai dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Berikutnya, Tuhan memperlakukan semua umat dengan adil. Setiap suku mendapat bagian sesuai perannya dalam rencana keselamatan. Tuhan peduli pada keadilan dan belas kasihan. Ia juga menyediakan perlindungan bagi yang bersalah tanpa niat jahat. Tuhan juga memperhatikan pelayanan adalah panggilan suci yang tidak bergantung pada kepemilikan material. Tuhan sendiri menjadi bagian para pelayannya. Kemudian, kesetiaan Tuhan sempurna dan tidak berubah. Janji Allah itu pasti digenapi tepat pada waktunya. Selanjutnya, kita akan melihat aplikasi dari kitab Yosua ini. Yang pertama, sebagai pemimpin ataupun pribadi, kita harus menguatkan hati sebagai bukti iman kita tidak goyah akan pertolongan Tuhan, memegang firman sebagai pedoman dan menguduskan hidup sebelum menuntut kemenangan. Kita juga harus melibatkan orang di sekitar kita dalam pekerjaan Tuhan, sehingga bukan tentang apa yang kita lakukan secara pribadi. Poin selanjutnya, terbuka menjalin relasi strategis yang etis, menghargai iman dan tindakan orang lain sebagai bagian dari rencana Tuhan. Sadar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, seperti halnya Tuhan memakai Rahab. Jadi tidak memandang hina orang lain atau siapapun itu. Kita perlu melihat kedalaman iman dan integritasnya. Untuk selanjutnya, percaya dan taat di tengah hal yang tampak mustahil. Saat kita menghadapi Sungai Yordan, yaitu masalah besar ataupun masa transisi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan untuk kita. Langkah iman sering diawali dengan persiapan rohani atau pengudusan dan tindakan bersama. Dalam praktik pengambilan keputusan, siapkan aspek rohani dan lakukan langkah iman meskipun belum terlihat untuk hasilnya. Untuk yang selanjutnya, aplikasi akan dilanjutkan rekan saya, Yehuda. Untuk aplikasi berikutnya yang kita pelajari dengan kejadian seperti di Gilgal, di mana umat Israel kemudian membuat batu-batu untuk sebagai peringatan. Dalam hal ini juga kita juga perlu mengingat kembali penyataan Tuhan, supaya di kemudian hari kita penuh dengan rasa syukur dan punya semangat untuk terus mempertahankan iman dan berkarya bagi Tuhan. Membangun batu peringatan dalam kehidupan kita itu bisa dengan kesaksian, tradisi keluarga, ataupun dengan dokumentasi iman seperti penulisan jurnal atau arsip kesaksian. Tidak hanya untuk kita pribadi, namun juga supaya generasi selanjutnya dapat terus mengenal dan mengingat kuasa pertolongan Tuhan. Di poin berikutnya, dalam aplikasi ini juga kita memulihkan identitas sebagai umat pilihan Allah dan membangun ikatan dengan Allah yang tidak saja dalam bentuk ritual ataupun liturgi. Selanjutnya, seperti juga bangsa Israel yang menghadapi tembok Yeriko, kita juga memiliki tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman dan berpegang kepada Tuhan serta mengikuti perintah-Nya agar memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Tuhan dapat memakai siapa saja, seperti halnya Rahab untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, meskipun latar belakangnya seperti itu tidak membuat Tuhan membatalkan janjinya. Jadi dalam pengaplikasian hidup kita juga perlu melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga akan Tuhan pakai. Jadi kita tidak memandang siapapun orang-orang di sekitar kita, karena kita percaya semua menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Di poin aplikasi berikutnya, Tuhan juga memanggil kita untuk tetap setia menyelesaikan bagian kita meskipun usia, keadaan, atau tantangan menghambat. Selalu ada tanah rohani yang perlu kita taklukkan dalam iman. Pekerjaan Tuhan bersifat lintas generasi dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Kita harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan lalai menepati janjinya. Kemudian juga kita hidup berpaut dan setia kepada Tuhan. Menuruti firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan keamanan bagi kita meskipun kita hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan komunitas iman, jangan cepat menuduh atau menghakimi. Pastikan kita memahami motivasi dan niat orang lain sebelum bertindak. Komunikasi yang baik, terutama di antara saudara seiman, akan menghindarkan kesalahan pahaman yang berakibat kepada perpecahan. Dialog yang dilandasi kasih akan menghasilkan rekonsiliasi. Terus selanjutnya, kita juga bisa belajar dari nasihat yang diberikan Yosua kepada Israel. 5 hal utama yang harus kita selalu pegang, yaitu mengingat perbuatan Tuhan yang besar di atas kayu salib,
dalam menebus dosa-dosa kita. Dan juga perlu kita memelihara dan melakukan firman-Nya, memperhatikan selalu bagaimana kita hidup, dan mengasihi dan berpaut kepada Tuhan seumur hidup kita, serta peringatan akan kematian kekal yang akan kita terima jika kita menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Raja dan Juru Selamat. Seperti halnya Yosua, orang yang takut akan Tuhan akan diberikan umur panjang dan kekayaan serta kehormatan. Sebagaimana dalam Amsal 3 ayat 16, dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Serta di Amsal 10 ayat 27, dikatakan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Terima kasih, demikian presentasi dari kami mengenai analisa kitab Yosua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat, ilmu pengetahuan yang baru, dan pendalaman iman bagi semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.